anwa'ul bala, macam-macam ujian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini kan bermacam-macam, Bu. Tergantung manusianya. Ada orang yang diuji itu dengan ujian yang berat karena Allah melihat imannya kokoh. Kalau diuji insya Allah dia akan kuat. Tapi ada orang itu imannya lemah, maka Allah pun tidak akan menguji dengan ujian yang berat, karena ujian itu diukur dengan sebab tebal tipisnya keimanan. Makanya lihat, ujian para nabi tidak sama dengan ujian kita. Dari sini Nabi SAW mengatakan, asyaddal bala indallahil anbiya. Yang paling banyak ujian itu ya para nabi. Para nabi itu banyak ujiannya, macam-macam ujian ada pada dia. Sebutkan ujian apa yang pernah kita lalui, semua ada pada nabi. Bahkan yang tidak ada pada kita ada pula pada nabi. Ya, karena ujian para nabi itu jauh lebih berat dibandingkan umatnya. Yang pertama, an yabtaliyallahu al-mu'min bi faqdi azizin alaihi ka abihi aw ummihi aw waladihi aw ghairihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin itu dengan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Itu yang disebutkan tadi, wal anfus tadi. Boleh jadi kematian ayahnya atau ibunya, boleh jadi kematian pasangannya ataupun anak-anaknya atau siapapun yang dicintainya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika melakukan perang perdana dalam Islam yang disebut dengan perang Badar. Perang Badar ini kan perang yang luar biasa, Bu, karena memang ini penentu antara disembah dan tidaknya Allah. Karena ini perang pembeda. Bayangkan, pasukan Rasul tidak banyak, 314 saja kurang lebih. Sementara pasukan musuh itu 1000 lebih. Dan pasukan Rasul tidak ada pengalaman perang karena itu baru pertama. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya, Allah menangkan perang ini. Bagaimana tidak bahagia Nabi SAW baru melakukan peperangan perdana dengan jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar, semua karena izin Allah. Tapi di balik kebahagiaan Rasul dalam peperangan Badar yang dimenangkan itu, terselip kesedihan yang mendalam. Kenapa? Karena sepulangnya Nabi SAW dari perang Badar itu, rupanya putrinya Ruqayyah meninggal dunia. Pulang saja dari Badar, Ruqayyah meninggal dunia. Siapa yang tidak sedih kematian buah hatinya? Terkadang orang tua meninggal, ya sedih. Siapa tidak sedih orang tua meninggal? Ketika pasangan meninggal tentu sedih. Tapi kalau si buah hati yang meninggal itu beda kesedihannya. Itu sangat mendalam. Itu yang dirasakan Nabi SAW di balik kesenangan Rasul, terselip kesedihan di situ. Meninggal Ruqayyah. Yang sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya, Ibrahim meninggal. Satu-satunya putra beliau dari Maria Kiptia, dan itu putra terakhir Rasul. Karena Rasul tidak punya anak laki-laki lagi setelah dari Maria Kiptia ini. Itu meninggal dunia. Dan itu sangat memukul hati Nabi SAW sampai ketika Rasul masuk ke liang lahat. Rasul menangis. Rasul tidak pernah menangis. Walaupun anak-anaknya meninggal dulu sebelum Ibrahim, tapi Ibrahim ini luar biasa menyesakkan dada Nabi. Karena memang usia Rasul sudah sepuh. Nabi SAW sudah mendekati ajalnya, sudah hampir 60 tahun. Tiba-tiba dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Lah ketika usianya setahun 8 bulan, Allah takdirkan meninggal pula Ibrahim ini. Makanya wajar Nabi SAW sampai 3 hari menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, bukankah engkau melarang ketika ada kemalangan, kematian, orang-orang terdekat kita menangis? Yang dipahami oleh Abdurrahman, disangkanya Rasul itu niyaha. Maka Rasul mengatakan, bukan wahai Abdurrahman, ini tetesan air mata dari kedua mataku ini adalah air mata rahmat, air mata kasih sayang. Ya namanya orang ketimpa masalah yang mesti nangis lagi itu, saya tidak tahan. Ini bukan niyaha, ini air mata rahmat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqihi bi Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Ya Abdurrahman, namanya mata itu bisa meneteskan air mata, dada ini bisa bersedih. Tapi perpisahan aku dengan dia Ibrahim itu sungguh menyesakkan dada, kata Nabi. Tapi aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Nabi SAW sekelas Rasul aja sedih luar biasa dengan kematian itu.
Dan itu ujian berat. Karena bukan hanya Ibrahim saja yang meninggal, bukan hanya Ruqayyah saja yang meninggal. Nabi loh menguburkan semua putra dan putrinya dengan kedua tangannya kecuali Fatimah. Karena semua anak-anak Rasul kan meninggal sebelum Nabi. Mulai dari Ruqayyah yang pertama, yang anak perempuannya, tiba-tiba setelah Ruqayyah Zainab pula menyusul. Dan itu waktunya tidak lama. Kemudian Zainab meninggal, disusul pula Ummu Kulsum. Kalau putra-putranya tentu sudah meninggal dalam periode Mekah kan, di awal-awal sebelum diangkat beliau menjadi nabi. Seperti Qasim, itu meninggal Rasul diangkat jadi nabi. Kecuali Abdullah meninggal sudah diangkat menjadi nabi. Lah Ibrahim ini merasa sedih Rasul karena memang Rasul sudah tua masalahnya kan. Dikiranya hidup Ibrahim ini, rupanya meninggal. Dan semua anak laki-lakinya meninggal di waktu bayi. Dan itu ujian berat bagi Nabi SAW. Artinya kalau seandainya kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggal orang-orang yang kita cintai, maka lihatlah untuk menghibur hati kita itu bagaimana Nabi kita juga sama mengalami hal yang sama dengan kita. Bahkan sebelumnya dia juga yatim, meninggal orang tuanya. Belum lagi kemudian disusul dengan Khadijah, wanita yang selama ini dicintainya, wanita yang selama ini setia menemaninya, wanita yang selama ini membenarkan ketika manusia mendustakan, menyumbangkan harta ketika manusia bakhil, beriman ketika manusia kufur, dan dari rahimnya seluruh keturunannya lahir. Itu pun meninggalkan Rasul sebelum sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi kesedihan mana lagi coba, ditinggal ibu bapaknya, ditinggal pasangannya, ditinggal anak-anaknya, lengkap Nabi SAW. Jadi kalau seandainya diberikan ujian kematian, Nabi loh sudah mengalami itu semuanya. Minimalnya ya kita ini agak ringan lah kalau melihat Nabi kita saja diuji sedemikian rupa. Bahkan Nabi SAW pernah berhadapan dengan sahabat Nabi SAW yang ketika itu 3 putranya meninggal semuanya. Dan dia meninggal semuanya 3 putranya, masih bayi juga sama, masih anak-anak, belum balik sekaligus. Ya mungkin boleh jadi ini bisa dialami orang-orang yang mungkin di tengah-tengah musibah, kayak saudara-saudara kita di Palestina. Kadang-kadang ibunya sebentar saja membeli sesuatu di warung, tahu-tahu pulang anaknya sudah meninggal dunia karena gedungnya roboh. Atau mungkin yang di tempat-tempat musibah seperti tempat-tempat bencana, baik banjir, tsunami dan begitu seterusnya, kadang-kadang satu keluarga selamat, semua mati. Tapi Nabi SAW menghibur sahabat ini dan mengatakan bahwa ketiga putramu yang kau kuburkan itu kelak akan menjadi syafaat bagi kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ujian yang pertama, ujian dengan meninggal dunia. Kemudian yang kedua, an yabtaliyal mu'min bi faqdi juz'in min jismihi, kadhihabi basarihi aw sam'ihi aw rijlihi aw yadihi aw ghairiha. Terkadang seorang mukmin itu diuji mungkin dengan sebagian badannya Allah ambil. Akhirnya mungkin dia cacat permanen. Seperti umpamanya dibutakan kedua matanya atau salah satu matanya. Kemudian juga mungkin dia dicabut pendengarannya sehingga dia tidak bisa mendengar. Kemudian terkadang patah kakinya atau mungkin puntung kakinya atau tangannya. Terkadang Allah uji, baik mungkin permanen dari sejak lahir memang seperti itu, atau karena sebuah kecelakaan dan musibah. Itu terjadi. Kalau orang yang cacat permanen ini tidak sabar-sabar, Bu, tentu orang itu akan menolak takdir Allah. Pasti itu. Orang kalau tidak sabar nih dengan ujian, umpamanya yang tadinya waras kakinya tiba-tiba kecelakaan, kemudian diamputasi, ataupun tadinya matanya melihat tiba-tiba buta, atau tangannya tadinya bisa bergerak tiba-tiba patah dan begitu seterusnya. Itu kalau tidak sabar menghadapi ujian itu, stres orang itu. Stres sekali, boleh jadi ingin mengakhiri hidupnya itu, seolah-olah gak guna kehidupannya. Apalagi sampai kemudian tangan kaki yang merupakan alat untuk bekerja, berjalan, mencari maisha, tidak ada semuanya, makin lagi sedihnya. Makanya di sini diperlukan kesabaran. Dahulu di zaman salaf ada seorang tabi namanya Urwah ibn Zubair rahimahullah ta'ala. Urwah putra Zubair ibn Awam, putra daripada Asma bintu Abi Bakar. Namanya Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ini satu-satunya putra daripada Zubair ibn Awam yang menjadi ulama besar. Kalau yang lain saudara-saudaranya rata-rata mereka menjadi para mujahidin. Tetapi Urwah ini menjadi alim, ulama besar. Makanya sering diambil perkataannya. Kalau kita membaca tafsir atau kitab-kitab para ulama itu selalu diambil, diikuti perkataan Urwah ibn Zubair ini, karena dia seorang alim, seorang perawi hadis. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Urwah ini dengan cara apa? Dia jatuh dari kendaraan, kemudian mengalami patah tulang. Dan di zaman itu kan kalau ada luka dalam, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada obatnya, semua ada obatnya, langsung dioperasi dan begitu seterusnya, sehingga mengalami pembusukan dan harus diamputasi. Bayangkan zaman dulu mengamputasi sebuah
anggota badan itu bukan seperti sekarang ada biusnya, kemudian ada alat-alatnya yang memang ya mengurangi rasa sakit atau sama sekali tidak merasakan sakit di zaman sekarang kan. Tapi di zaman itu kan hanya alat sekedarnya saja, pakai gergaji, pakai pisau gitu ya. Dan kita bisa bayangkan sakit ketika merasakan diamputasi itu udah agak kebayang tuh. Kayak kemarin cerita-cerita di Palestina kan. Bagaimana ketika Zionis Yahudi kemudian menyetop obat-obatan, banyak yang dioperasi tanpa ada obat bius dan begitu seterusnya, dan itu ditayangkan. Dan terkadang kita ini tanpa sadar bisa meneteskan air mata membayangkan begitu sakitnya anak-anak dioperasi tanpa bius tuh. Luar biasa tuh kan. Lah Urwah bin Zubair itu seperti itu. Akhirnya kemudian sang tabib menyarankan kepada Urwah, ya Urwah, ini akan sakit. Ini akan sakit. Kalau dipotong kaki akan sakit. Tetapi ini kan darurat hukumnya wahai Urwah. Bagaimana kalau seandainya kau meminum seteguk khamar, minuman keras untuk mengurangi rasa sakitmu? Jadi suruh minum khamar. Tapi Urwah mengatakan kepada tabib, tidak. Bagaimana kalau seandainya kau amputasi kakiku, habis itu aku mati? Berarti aku mati di atas minum khamar, katanya. Aku tidak mau. Lalu kata tabib, bagaimana caranya? Kata Urwah ibn Zubair, tunggu aku melaksanakan sholat 2 rakaat. Aku akan ambil wudhu, kemudian aku akan sholat 2 rakaat, aku potong kakiku. Kalaupun Allah takdirkan aku mati, berarti aku mati di atas sholat, bukan mati di atas minum khamar. Ya. Maka mulailah aku dan Urwah ini mengambil wudhu, kemudian sholat. Lah ketika sholat itulah dipotong kakinya. Ya namanya dipotong ya tetap aja, walaupun di luar sholat, ketika sholat pun ya tetap sakit kan itu. Akhirnya darah banyak keluar, kemudian dia pingsan. Setelah kemudian siuman, tiba-tiba ada orang yang bergegas datang kepada dia dan mengatakan, ya Urwah, baru saja putramu meninggal, jatuh dari kendaraan langsung meninggal. Subhanallah, ini musibah 2 kali. Habis dipotong kakinya, dapat kabar pula anaknya meninggal dunia. Ini kan musibah di atas musibah namanya kan. Tapi Urwah ibn Zubair terdiam lalu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma hjurni fi musibati. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah berikan balasan akan musibah yang menimpaku. Kemudian mengatakan, ya Rabb, sungguh aku punya 7 anak-anak, kau ambil 1, tidak apa-apa, masih ada 6. Sungguh aku punya 4 anggota badan, 2 tangan dan 2 kaki, akhirnya aku ambil 1, aku masih bersyukur dapat, masih tersisa 3 anggota badan. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, kalaupun seandainya kau memberikan ujian kepada aku bersyukur karena engkau sudah banyak memberikan nikmat kepada aku. Sekalipun engkau wafatkan aku hari ini ya Rabb, maka maafkanlah seluruh dosa-dosaku. Lihat bagaimana kisah Urwah bin Zubair. Ya, seorang sahabat Nabi seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, Abdullah ibn Zubair Urwah ibn Zubair rahimahullahu ta'ala diberikan ujian seperti itu. Ini terkadang ada orang diuji itu dengan cacat tadi. Itu bagian daripada wal anfus juga. Kemudian yang ketiga, ibtila'ul mu'min bi maradin 'idhar aw fattakin. Terkadang seorang mukmin itu diuji dengan sakit yang berkepanjangan, sakit yang tak kunjung sembuh. Nah, kita kan lihat kan ada orang itu yang terkena stroke, terkadang bertahun-tahun lamanya harus di kursi roda, atau terkena penyakit diabetes gitu ya, sampai kemudian luka-luka di kakinya sampai membusuk, sampai menjadi borok, terkadang keluar ulat-ulat dan yang semacamnya. Terkadang terkena penyakit yang mungkin lebih daripada itu, kanker atau tumor atau apa kan begitu. Dan itu ada orang-orang yang diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian ujian yang sangat berat juga yang harus kita sabar di situ. Tapi sekali lagi bahwa ujian ini pahit memang di dunia, tapi kalau sabar akan berbuah manis kelak di akhirat. Nanti kita akan menjelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Tapi yang jelas bahwa di sini ada orang-orang yang diuji seperti itu. Ataupun yang keempat, terkadang juga diuji al-ibtila'il mu'min bil khawfi minal aishi. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut dari kehidupan. Ya tadi saya contohnya mungkin mikir ekonomi. Ini usaha kok tidak pernah jalan, atau sudah usaha kemudian bangkrut, atau mungkin juga anak-anak banyak, sudah bercerai dengan suami, dia harus menghidupi anak-anaknya, suaminya tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang sedih terpikir. Bahkan ada sebagian ibu janda yang banyak anaknya, kemudian suaminya yang bertanggung jawab itu sampai bunuh diri. Bahkan dia juga mati, anak-anaknya pula dibunuh karena tidak sabar, tidak tahan. Dia menghadapi perasaan takut apa yang akan dimakan besok. Nah, ini juga bagian daripada ujian. Ya, jadi sempitnya rezeki itu bagian daripada ujian. Dan tentu ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ujian-ujian ini sebenarnya tidak seberapa. 4 ujian ini tidak seberapa dibandingkan ujian yang kelima. Apa itu? Min a'zami ma yuqtala bihil mu'min min suwaril ibtila bisyarr
hiyal musibatu fiddin. Sebesar-besarnya apa yang diujikan bagi seorang mukmin dari seluruh ujian-ujian keburukan yang dialami di dunia bagi seorang mukmin tidak lebih besar dibandingkan ujian terhadap agama. Ujian terhadap agama ini sangat berat sekali. Makanya kenapa Nabi sampai berdoa, di dalam doanya Rasul meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar jangan sampai musibah ini mengenai agamanya. Wala taj'al musibatana fi dinina, kata Rasul. Kau boleh uji aku dari segi dunia, tapi jangan kau timpakan ujian ini kepada agama. Sebab kalau seandainya agama kita yang diuji, yang tadinya muslim jadi kafir, murtad, itu kan ujian agama tuh. Hanya gara-gara faktor ekonomi, hanya gara-gara faktor perkawinan, hanya gara-gara faktor sepele loh, bisa dia pindah agama, berubah status dari muslim jadi kafir. Ini kan ujian berat, karena ujian ini, oke lah tadi ujian-ujian yang tadi yang sebelumnya sudah berat, paling tinggi, paling kematian. Kalau mamanya seorang diuji dengan cacat badannya, sakit badannya, ekonominya dikurangi dan begitu seterusnya, paling tinggilah kelaparan kemudian mati. Itu hanya setakat dunia saja. Tapi kalau sudah agama yang diuji ini, urusannya bukan dunia saja, urusannya sampai ke akhirat masalahnya. Urusannya sampai ke neraka. Makanya ada istilah itu, kalau seandainya dikumpulkan dari lahir sampai kemudian kita wafat, kita tidak pernah diuji, semua senang hidupnya. Itu dengan sekali celupan ke neraka lupa semua. Makanya di sini ini yang paling berat ujian itu ketika agama kita yang diuji. Makanya pentingnya istiqomah dalam agama itu. Jangan sampai akidah kita tersesat, apalagi sampai pindah akidah lagi, naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga al-ibtila bis-sayyiati wal ma'asi. Terkadang ujian itu bisa saja dalam bentuk maksiat. Entah digemarkan dengan maksiat, dicandukan dengan maksiat. Ini kan ujian. Susah tobat gitu ya, si maksiat saja. Maka ini juga bagian daripada ujian, termasuk juga adalah bukan hanya ujian itu identik dengan kesusahan saja. Ujian juga terkadang kesenangan bentuknya. Makanya Allah mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian itu dengan yang buruk dan yang baik. Artinya seorang hamba itu terkadang diuji dengan kekayaan, banyak harta, itu ujian juga. Jangan salah. Banyak harta itu ujian juga, dan ini bagian daripada ujian agama. Apakah dengan hartanya digunakan di jalan Allah atau dengan hartanya dibermaksiat kepada Allah, karena dia punya segalanya. Harta itu kan sirru tughyan, rahasia bejatnya orang. Kenapa rahasia bejatnya orang? Harta itu karena wasilah-wasilah untuk kemaksiatan ada di tangannya. Mau berzina tinggal bayar, mau bunuh orang tinggal bayar preman, mau menyakiti tetangga tinggal berita hoax, ya bayar orang, dan begitu seterusnya kan. Wasilah-wasilah maksiat ada di tangannya. Maka itu juga bagian daripada ujian. Jadi kekayaan itu bagian daripada, termasuk juga ar-riasah, jabatan, pangkat dan begitu seterusnya. Betapa banyak orang-orang yang sombong gara-gara dia lebih tinggi pangkatnya dan orang lain di bawah dia. Sombong akhirnya. Itu ujian juga tuh. Ya, ujian juga. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang menurut kita ujian itu identik dengan tidak identik dengan kesusahan saja. Kesenangan juga bagian daripada ujian. Ya, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan banyak lagi kalau kita cerita tentang macam-macam ujian yang menimpa kita. Baik, poin yang kedua, masuk kepada hikmahnya. Apa sih hikmah? Kenapa Allah berikan ujian? Ada orang itu yang diuji bertubi-tubi, Bu. Hari ini selesai ujian, belum lagi hilang datang ujian yang lain. Belum lagi ujian yang lain selesai datang pula, seolah-olah estafet. Ada orang yang ujiannya seperti itu tuh. Ingat bahwa tadi saya sudah katakan ujian itu memang pahit rasanya, tapi kelak akan mengalami rasa manis yang ia akan dapatkan di hadapan Allah. Adapun hikmahnya kenapa Allah menguji kita, yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi rabbil alamin. Jadi adanya ujian itu maksudnya adalah mewujudkan ubudiyah, agar kita tahu siapa Tuhan kita. Ketika senang, kadang-kadang kita dilupakan dari Allah. Ketika sakit, baru terasa di sana ada Allah. Banyak orang yang sakit itu banyak berzikir, istighfar waktu sakit gitu ya. Ketika sehat lupa pula itu ibadah tuh. Jadi dengan ujian itu sebenarnya diingatkan bahwa di sana ada Tuhan, di sana ada Rabb. Ya, dia yang memberikan ujian, dia akan mengangkatnya. Yang kedua, al-ibtila i'dadu lil mu'minin litamkini fil ardi. Dengan adanya ujian itu, maka ini bisa mengokohkan seorang mukmin untuk tinggal di permukaan bumi. Kalau tanpa ujian orang tidak kokoh. Coba orang yang sering diuji, lama-lama biasa ujian itu kan. Sudah saya pernah lewati, biasa saja. Ini ujian yang ini kecil, pernah ada juga ujian yang lebih berat daripada ini. Jadi akhirnya kokoh hidupnya kan. Makanya ada istilah nelayan itu belum lihai kalau belum dihantam-hantam gelombang. Maka orang juga tidak akan lihai menghadapi kehidupan dunia kalau tidak dihantam-hantam ujian. Maka ujian itu terkadang untuk
memperkokoh dan memperkuat seorang mukmin untuk mengarungi kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, kafaratul dzunub. Sengaja Allah Subhanahu wa taala berikan ujian itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Boleh jadi dulu sewaktu muda kita ini ahli maksiat gitu ya. Sudah tua Allah berikan ujian, karena namanya maksiat itu kan ada pengaruh. Boleh jadi kemudian Allah ingatkan dengan itu. Karena Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khatiyah. Terkadang seorang mukmin itu akan terus diuji oleh Allah, baik laki-laki atau perempuan, baik pada dirinya, baik pada anaknya, baik pada hartanya. Kemudian dia sabar sampai dia menghadap Allah tidak punya kesalahan sedikit pun. Ingat, di balik ujian itu bisa menggugurkan dosa tanpa harus beramal, cukup bersabar dan minta pahala. Kan orang sakit kan baring saja, nggak harus seperti umpamanya harus berjihad, harus haji, harus umroh, harus jalan ke masjid, harus ini, harus itu. Yang namanya orang sakit kan terbaring aja di kursi roda, kadang terbaring di kasurnya bertahun-tahun. Cukup dia sabar dengan meminta pahala akan musibah yang dideritanya, itu sudah menghapuskan dosanya. Kemudian yang keempat, husulul ajri wa rif'atud darajat, bisa mendapatkan pahala yang banyak dan bisa mengangkat derajatnya. Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawquha illa rafa'ahu Allahu biha darajah au khatta anhu biha khata'ah. Tidaklah seorang mukmin diberikan ujian, entah ditusuk dengan duri di jalan, tanpa sadar ibu nginjak duri di sandal, tahu-tahu nojros pula sampai ke kaki. Itu ujian juga. Atau mungkin lebih berat daripada itu, bukan duri, paku Ustaz, ya, beling dan begitu seterusnya. Kecuali Allah akan angkat satu derajat dan Allah hapus satu kesalahan. Setiap ujian Allah angkat derajatnya. Nanti datang lagi Allah angkat derajatnya dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 5, al-ibtila fursatun litafkir fil uyub wa uyubil nafsi wa ikhta'u atau wa akhta'ul marhalatil madhiyah. Terkadang ujian ini satu kesempatan untuk kita berpikir. Terkadang kalau tidak ada ujian kita jarang berpikir. Ketika dapat ujian barulah kita terpikir, oh boleh jadi ini kesalahan saya kurang dekat dengan Allah, saya kurang ibadah, saya kurang sholat, saya kurang ini, saya kurang itu. Akhirnya bahan renungan bagi dia, ya. Dia melihat aib-aibnya dan tidak pernah melihat yang tadinya ketika sehat sibuk melihat aib orang, ketika sakit baru terpikir aib dia sendiri, ya. Kemudian juga yang nomor 6, al-bala darsun min durusit tauhid wal iman wat tawakkul. Ujian itu sebuah pelajaran yang besar tentang akan arti sebuah tauhid, akan arti sebuah iman, dan akan arti sebuah tawakal. Nanti kita paham itu ketika Allah uji itu. Kemudian yang nomor 7, al-ibtila yakhruj al-ujub min nufus wa yaj'aluha aqrabun ila Allah. Ujian itu bisa mengeluarkan perasaan ujub dan takabur. Perasaan ujub dan takabur. Dahulu ada seseorang gubernur yang dipercaya oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, namanya Al-Burmuki, Yahya Al-Burmuki, gubernur yang ditunjuk Harun Ar-Rasyid. Saat berkuasa, ya namanya gubernur, tentu hidupnya bergelimang dengan kekayaan, tapi dia zalim, merampas harta, membunuh jiwa dan begitu seterusnya. Akhirnya sama Harun Ar-Rasyid ditangkap karena dia tidak amanah ketika menjalankan kepemimpinan. Ya samalah sekarang ini, menjadikan menteri koruptor, jadi korupsi, jadi tertuduh, ya kan? Dan begitu seterusnya, ditangkap, dimasukkan penjara. Anaknya, Yahya Al-Burmuki, namanya Al-Walid Al-Burmuki ini, Ibn Yahya Al-Burmuki, kemudian curhat karena satu keluarga dimasukkan penjara. Jadi putranya ini ngomong sama Yahya Al-Burmuki ini, ya wahai abi, setelah kita dihargai, setelah kita dihormati, setelah manusia memuji-muji kita, sekarang kita direndahkan, dihina, dicaci maki, masuk pula ke dalam penjara. Apa salah kita, katanya. Jadi Yahya Al-Burmuki baru sadar, terkadang sadar itu ada di penjara. Apa kata Yahya Al-Burmuki? Wahai anakku, boleh jadi kenapa kita hidup seperti ini? Boleh jadi ini doa-doa orang-orang yang kita zalimi selama kita berkuasa. Doa mereka melesat ke langit dan inilah jawabannya, katanya. Jadi akhirnya akan menghilangkan ujub, kan? Hilang ujubnya. Dulu seorang gubernur masuk penjara baru dia sadar, oh boleh jadi ini dosa-dosa saya. Akhirnya hilang takaburnya, hilang sombongnya. Terkadang ujian itu menghilangkan itu, ya. Kemudian juga idharu haqaiqin nas wa ma'adinihim fa hunaka nas la ya'rif fadlahum illa fil mihan. Terkadang ujian itu menampakkan kelebihan dia, karena ada sebagian manusia itu tidak tahu kelebihannya kecuali ketika diuji dia. Oh dia punya kelebihan rupanya. Dia bisa lebih sadar dibandingkan orang yang diberikan ujian tidak sabar.
aku mampu melewati ini semua. Nah, jadi terkadang ditampakkan kelebihannya daripada orang lain. Nah, itu diantara ujian. Kemudian juga al-ibtila yurabbir rijal. Ibtila ini dalam rangka yurabbi, mentarbiyah ataupun mendidik generasi-generasi yang akan mempertahankan iman ke depan, mempertahankan Islam ke depan. Lihat Nabi SAW, contoh yang besar kan itu, bagaimana sejak kecil sudah diuji, kehilangan ayahnya, kemudian menjadi penggembala dan hidup susah luar biasa, sehingga ketika dia sudah menjadi Nabi dan Rasul, dia tahan dengan semua ujian yang didapati dari kaumnya.